Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video kelima dari video berseri atau playlist bertema Studi Kasus Data Science dengan Kaggle. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini, kita akan melakukan eksplorasi terhadap beberapa studi kasus terkait data science dan juga machine learning yang sebagian besar bersumber dari Kaggle. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari visualisasi data dasar dengan memanfaatkan Matplotlib. Visualisasi data sendiri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan sewaktu kita bekerja di area data science dan machine learning. Nah, bagi kalian yang memiliki keinginan atau rencana untuk menjadi seorang data scientist ataupun machine learning engineer, tentunya materi pembelajaran ini akan sangat bermanfaat sekali. Yuk kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload materi-materi pembelajaran baru terkait ilmu komputer. Nah, di sini sebelum memulai sesi workshop kita, ya ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan terlebih dahulu. Pertama-tama adalah kalian perlu menginstal Anaconda. Ya, Anaconda sendiri merupakan Python distributions yang memang diperuntukkan untuk keperluan data science dan juga machine learning. Alamat websitenya ada di anaconda.com. Nggak perlu khawatir karena kami juga akan menyertakan alamat homepage dari Anaconda ini pada deskripsi video. Nah, melalui halaman homepage ini, kalian bisa download Anaconda sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Anaconda sendiri mendukung berbagai sistem operasi, yang mulai dari sistem operasi Windows, lalu Linux, dan juga macOS. Nah, untuk mendownload installer Anaconda, ya pertama-tama setelah menuju ke halaman homepage dari Anaconda, kita bisa scroll down ke bagian yang paling bawah, lalu pilih bagian Products, dan di sini kita pilih saja bagian yang Individual Editions. Nah, untuk Individual Editions, ya, lalu kita scroll down di bagian yang paling bawah di sini, ya, ada yang namanya Anaconda Installers. Nah, di sini kalian bisa download sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Ya, ada Windows, ada macOS, dan juga ada Linux. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan kalian untuk mendownload versi Python 3, ya, jangan yang Python 2, karena Python 2 saat ini sudah tidak lagi di-support. Nah, ini terkait dengan Anaconda, ya, hal berikutnya yang perlu kalian persiapkan adalah Git. Kalau komputer kalian belum terinstall Git, ya, pastikan untuk diinstal Git terlebih dahulu. Ya, Git sendiri bisa kalian peroleh di halaman homepage git-scm.com. Kami juga akan menyertakan linknya pada deskripsi video. Git sendiri merupakan version controlling system yang bisa berjalan di berbagai sistem operasi, baik Windows, macOS, maupun di sistem operasi Linux. Nah, setelah Anaconda dan Git terinstall pada komputer yang kalian miliki, berikutnya kalian bisa mendapatkan materi workshop ini melalui halaman GitHub, ya, atau GitHub page di alamat berikut ini, ya, github.com/budibio/kaggle explorations. Nggak perlu khawatir, karena kami juga akan menyertakan URL ini atau alamat web ini pada deskripsi video di bawah ini. Nah, di sini, ya, kalian bisa download materinya secara manual, atau kalau mau pakai Git, kalian bisa clone repositorinya. Selain materi pembelajaran terkait Matplotlib, ya, terdapat juga beberapa materi pembelajaran yang lain. Nah, bagi kalian yang sudah pernah melakukan cloning repositori dari repositori kami ini, ya, kalian nggak perlu melakukan cloning ulang, kalian cukup melakukan fetch dan pull ulang dari repositori kami. Oke, berikutnya kita akan coba langsung saja memasuki sesi pelatihan kita atau sesi workshop kita di sini. Ya, di sini kita akan memanfaatkan platform yang namanya Jupyter Notebook. Nah, di sini kami akan coba switching, ya, dari mode notebook yang biasa seperti ini, kami akan switching ke mode presentations, ya, agar lebih nyaman dan lebih mudah untuk dibawakan. Nah, walaupun modenya mode presentation, tetapi tetap saja ini adalah sebuah notebook, ya, dan kita juga masih bisa mengeksekusi notebook ini seperti layaknya notebook yang biasa. Hanya saja modenya mode presentations. Oke, kita akan mulai sesi pelatihan kita, ya. Di sini kita akan mempelajari Matplotlib. Ya, topiknya adalah belajar visualisasi data dasar dengan Matplotlib. Untuk pelatihan kita kali ini, kita akan memanfaatkan dataset yang namanya adalah Titanic Dataset. Titanic Dataset sendiri merupakan dataset klasik yang umum dipelajari dan umum dikenal ketika seseorang mempelajari statistika ataupun machine learning, ya, dan juga data science tentunya.
Dan dataset ini bisa diperoleh dengan mudah ya di Kaggle. Lalu terkait materi yang akan disampaikan dalam sesi workshop kita kali ini, ya materinya ini bersumber dari materi SciPy Conference tahun 2019. Oke, kita akan coba mulai sesi pelatihan kita di sini, ya. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan di sini adalah kita perlu melakukan import terhadap beberapa Python module, ya. Kita coba eksekusi dulu di sini. Python modul pertama yang harus diimport adalah Matplotlib itu sendiri, ya, karena kita juga mau menggunakan Matplotlib di sini. Lalu kita juga perlu mengimport Pandas, dan modul ketiga yang harus kita import adalah NumPy, ya. Untuk Matplotlib, ya, selain kita mengimport Matplotlib-nya, kita juga akan import submodulnya yaitu PyPlot. Dan PyPlot sendiri akan kita aliaskan sebagai PLT atau PLT. Pandas akan kita aliaskan sebagai PD dan NumPy akan kita aliaskan sebagai NP. Nah, PLT, PD, dan NP ini merupakan aliasing standar yang umum dikenal di dunia data science dan machine learning. Lalu berikutnya kita perlu memanggil yang namanya magic comment di sini. Magic comment sendiri akan ditandai dengan tanda persen di depannya, ya, dan magic comment yang akan kita panggil di sini adalah matplotlib inline. Penjelasannya akan kami berikan selepas ini. Lalu berikutnya, dalam rangka mengantisipasi adanya perbedaan tampilan pada layar monitor kalian dan pada layar monitor kami, maka di sini kami juga coba print out ya versi dari Matplotlib, Pandas, dan NumPy yang kami gunakan. Oke, di sini kami menggunakan fstring sebagai string formatting, ya. Di sini kita lihat ya versi Matplotlib kami adalah 3.1.3, versi Pandasnya adalah 1.0.1, dan versi NumPy-nya adalah 1.18.1. Oke, ini adalah langkah pertama yang perlu kita lakukan, yaitu import module. Nah, berikutnya ya kita coba pahami ya, ketiga modul yang kita import itu apa saja. Yang pertama adalah Matplotlib. Matplotlib adalah modul visualisasi data dalam pemrograman Python. Lalu ada juga Pandas, ya Pandas adalah modul analisis data dalam pemrograman Python. Lalu ada NumPy, NumPy adalah modul operasi numerik dalam pemrograman Python. Dan ada magic comment di sini, ya Matplotlib inline. Nah, magic comment ini akan mengarahkan output dari Matplotlib ke Jupyter Notebook, ya, sehingga tampilan plottingnya akan dikembalikan lagi ke halaman Jupyter Notebook ini. Lalu terkait dengan Pandas, ya, bagi kalian yang mau mempelajari Pandas dengan lebih serius, ya, atau mau mulai mengenal Pandas, kami juga pernah membuatkan video workshop, ya, terkait Python Pandas Data Frame, dan ini adalah entry point atau entry level untuk mulai belajar Pandas. Nah, bagi kalian yang tertarik, kalian bisa menyimak atau mengikuti video workshop yang pernah kami buat ini. Lalu berikutnya, ya di sini kami menggunakan string formatting yang namanya fstring. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan fstring, kami juga pernah membuatkan sesi ulasan atau sesi bahasan terkait berbagai string formatting atau pemformatan teks dalam bahasa pemrograman Python. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian dapat menyimak ulasan kami di video ini. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke tahapan selanjutnya. Nah, di sini kita akan mempelajari dataset yang akan kita gunakan, yaitu Titanic dataset. Pertama-tama kita akan coba load dulu datasetnya ke dalam data frame, dan kita akan coba lihat isi dari data tersebut. Nah, ini adalah dataset Titanic, ya, ada beberapa kolom, ya, dan di sini kami menampilkan dengan .head, ya, artinya kita menampilkan hanya 5 data pertama saja, ya, sebagai gambaran. Nah, di sini ada pd.readCSV. Ini merupakan function yang digunakan untuk memuat atau meload data yang tersimpan dalam format CSV ke dalam format data frame. Ya, jadi datanya ini disimpan dalam format CSV dan mau kita load atau mau kita muat ke dalam format Pandas data frame. Oke, berikutnya kita lihat di sini ya, kita coba pelajari setiap kolom dari dataset kita. Ya, nah kolom pertama di sini yang akan kita perhatikan adalah kolom survival. Nah, kolom survival sendiri ini akan mengidentifikasikan atau merepresentasikan status keselamatan dari penumpang Titanic ini. Nah, kita tahu bahwa yang namanya Titanic itu mengalami tragedi, ya, di mana kapalnya menabrak semacam gunung es dan harus karam dan memakan cukup banyak korban jiwa. Nah, dari penumpang-penumpang tersebut, survival statusnya nanti ada 2. Yang pertama adalah 0 atau no atau dead atau meninggal. Lalu status yang kedua adalah 1, ya, atau survivalnya adalah yes. Dalam artian penumpang tersebut akan selamat. Nah, bisa dilihat di sini ya, pada baris pertama ini, ya,
Survive-nya 1, berarti dia statusnya adalah selamat. Sedangkan yang ini survive-nya adalah 0, berarti dia meninggal dalam tragedi Titanic tersebut. Oke, berikutnya kita coba lihat P-Class. Ya, P-Class ini merepresentasikan tiket kelas. Ya, ada 3 kelas tiket di sini. Ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya. Di sini di P-Class, ya, kebetulan di sini hanya kelas 1 semua. Ya, karena ini adalah 5 data pertama. Oke, tetapi kelas tiketnya sendiri nanti ada 3. Ya, ada first class, second class, dan third class. Kolom berikutnya adalah seks atau jenis kelamin. Ya, seks nanti ada 2. Ya, ada male dan female di sini. Oke. Lalu berikutnya adalah age, ya, age in years, ya, age ini merepresentasikan usia dalam tahun. Penumpang yang usianya di bawah 1 tahun, ya, maka direpresentasikan dalam bentuk desimal, ya, seperti ini, 0,92. Oke, sedangkan penumpang yang usianya di atas 1 tahun, ya, direpresentasikan dengan bilangan yang lebih bulat, yaitu 30, 25, atau 2 tahun, seperti ini. Oke, nah, kita lihat berikutnya. Kolom berikutnya adalah SIBSP, ya, atau Number of Siblings atau Spouse on Board. Lalu juga ada PARCH, ya, atau Number of Parents or Children on Board. Nah, di sini bisa jadi cukup membingungkan karena ini tergantung dengan role dari atau peran dari si penumpangnya. Kalau penumpangnya adalah anak-anak, maka yang diidentifikasi adalah jumlah siblingsnya atau jumlah saudaranya. Kalau penumpangnya adalah orang dewasa, maka yang diidentifikasi adalah jumlah pasangannya. Ya. Nah, ini kebalikannya. Kalau number of parents berarti kalau posisinya sebagai anak-anak, dia akan merepresentasikan jumlah orang tuanya, sedangkan kalau sebagai orang tua, ini akan merepresentasikan jumlah anaknya. Nah, untuk keperluan data analisis kita kali ini, yang kedua kolom ini akan kita abaikan. Lalu berikutnya ada ticket number. Ya. Ticket number itu nomor tiketnya. Oke, contohnya seperti ini. Ini adalah nomor tiketnya. Lalu berikutnya tiket fare. Ini adalah biaya yang dikeluarkan atau ongkos dari tiketnya, ya, atau passenger fare di sini. Nah, di sini tiket fare-nya nanti ada bermacam-macam tergantung kelasnya juga, ya. Oke, di sini ada yang 211, ada yang 151. Oke, itu tiket fare-nya. Lalu ada juga cabin, ya. Cabin itu nomor kabin, ya, atau cabin number di sini. Dan yang terakhir ada embark, ya. Ini adalah port of embarkation, ya, atau pelabuhan embarkasinya. Untuk Titanic, ya, ada 3 pelabuhan embarkasi. Yang pertama adalah Cherbourg, ya. Yang kedua adalah Queenstown, dan yang ketiga adalah Southampton. Ya, jadi ada 3, ya. Jadi kalau S di sini berarti mengidentifikasikan pelabuhan embarkasinya adalah Southampton. Nah, ini sekilas mengenai dataset yang akan kita gunakan dalam eksplorasi kita, ya. Datasetnya adalah Titanic dataset. Berikutnya kita akan melanjutkan ke page selanjutnya. Nah, di page ini kita akan mencoba untuk melakukan plotting singkat atau plotting cepat dari Matplotlib, ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini lebih kurang adalah hasil plotting sederhana dari Matplotlib. Tidak usah bingung dulu, ya, mengenai sintaksnya, karena kita akan pelajari bareng-bareng, ya. Di sini atau di titik ini kita hanya mau mencoba proses plotting, ya, dengan menggunakan Matplotlib. Ya, dan sebenarnya cukup mudah, ya. Begitu kita plot di sini atau kita memberikan komen plot di sini, maka hasil plottingnya secara otomatis akan dimunculkan di notebook kita. Jadi kita akan melangkah lebih lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ini adalah slide yang sangat penting sekali dalam pembelajaran kita kali ini, karena di sini kita mencoba untuk memahami anatomi figur pada Matplotlib. Pertama-tama kita akan pahami dulu apa itu figur. Figur itu bisa dibayangkan sebagai kertas. Ya, setiap kali kita mau menggambar kan kita butuh kertas, ya. Nah, kertas itu bisa digambarkan sebagai figur, ya. Nah, di sini figur nih. Figur berarti area putih yang besar ini adalah figur. Oke, ini figurnya. Lalu berikutnya, kertas tersebut akan memiliki area untuk menggambar. Nah, area untuk menggambar itu area yang ada di dalam kotak ini nih. Nah, area gambarnya ini itu dikenal dengan nama akses. Ya, AX, ES, atau axis. Oke, ini adalah area gambarnya. Jadi ada kertas, lalu ada area gambarnya. Atau dengan kata lain ada figur, ada axis. Axis itu akan berada di dalam figur. Oke, coba dipahami dulu, ya, untuk dua terminologi ini, karena dua terminologi ini adalah dua terminologi yang sangat penting sekali, figur dan
axis. Untuk suatu axis sendiri nanti akan terdiri dari dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini dikenal dengan istilah X-axis, dan sumbu Y dikenal dengan istilah Y-axis. Ya, jadi axis ini terdiri dari dua axis, ya, X dan Y. Lalu setiap sumbu sendiri bisa kita beri label, ya, labelnya untuk sumbu X adalah X-axis label, dan untuk sumbu Y labelnya adalah Y-axis label. Untuk figure dan juga axis sendiri nanti bisa kita beri label, ya, yang dikenal dengan istilah title atau judul. Lalu kembali lagi ke axis, ya, axis atau sumbu ini bisa diatur tick-nya. Nah, ini adalah tickernya nih. Oke. Ticker sendiri nanti ada yang namanya minor tick, ada juga yang namanya major tick, ya. Nah, di sini minor tick, ya, ada major tick, dan kita bisa kontrol tick-nya. Lalu untuk beberapa plotting kita bisa menyertakan keterangan tambahan yang dikenal dengan istilah legend. Nah, itu kami rasa poin-poin penting yang perlu diperhatikan, ya. Ada figure, ya, di dalam figure kita bisa membuat axis, ya, atau area gambar. Axis sendiri nanti terdiri dari X-axis dan Y-axis, dan plotting kita, ya, atau gambar kita akan digambarkan di dalam axis ini. Oke, bisa dipahami ya harapannya. Ini adalah terminologi dasar yang akan membantu kita untuk mempelajari Matplotlib. Oke, kita akan melangkah ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat figure, ya. Kita coba eksekusi di sini. Sebuah figure dapat dibuat dengan memanggil perintah, ya, atau memanggil function plt.figure. Plt.figure adalah factory functions yang menghasilkan atau mengembalikan sebuah objek figure. Ya, jadi kalau kita panggil plt.figure ini, kita akan mendapatkan sebuah objek, ya, dan objeknya adalah objek dari kelas figure. Dan ini merupakan factory function. Jadi bagi kalian yang sudah mempelajari design pattern, ya, ataupun object oriented programming, ya, kalian tentunya sudah memahami konsep terkait dengan factory function. Tetapi bagi kalian yang belum pernah mempelajari design pattern juga nggak perlu khawatir, ya, karena kita nggak terlalu banyak menyentuh topik design pattern di sini. Tetapi figure itu sendiri sebenarnya kita nggak bisa berbuat banyak pada figure, ya, karena figure sendiri adalah kertas, ya, padahal yang kita inginkan adalah area gambar, bukan sekadar kertas. Oleh karenanya, langkah yang lebih baik untuk memulai menggambar pada Matplotlib adalah dengan membuat yang namanya plotting surface. Nah, plotting surface sendiri nanti terdiri dari dua objek, yaitu figure dan axis. Ya, jadi ada kertas dan area gambarnya. Nah, untuk membuat suatu plotting surface, ya, perintah yang harus kita ketikkan di sini adalah plt.subplots. Nah, subplot sendiri ini merupakan sebuah factory function, ya. Plt.subplots adalah factory function yang menghasilkan atau mengembalikan dua buah objek, yaitu figure dan axis. Ya, jadi sewaktu kita memanggil plt.subplots, nanti ada dua buah objek yang dihasilkan atau dikembalikan. Objek yang pertama adalah objek figure, dan objek yang kedua, ya, adalah objek axis. Dan ini merupakan kedua objek dasar yang kita butuhkan untuk mulai membuat plotting dengan Matplotlib. Kita coba melangkah ke page berikutnya. Ya. Nah, karena plt.subplots itu akan mengembalikan dua buah objek, maka ada baiknya kedua buah objek tersebut ditampung ke dalam suatu variabel. Atau dalam konteks ini, kedua buah objek tersebut harus ditampung ke dalam dua buah variabel. Nah, di sini kita buat atau siapkan dua buah variabel, yaitu variabel fig dan variabel ax. Ya. Fig ini, ya, atau variabel fig ini digunakan untuk menampung objek figure, sedangkan variabel ax ini digunakan untuk menampung objek axis. Nah, penggunaan nama variabel fig, fig, dan nama variabel ax ini sendiri atau ax ini sudah merupakan atau sudah menjadi standar, ya, yang sudah diterima secara umum baik di dunia data science maupun di dunia machine learning. Jadi ada baiknya juga kita mengikuti penamaan yang sudah menjadi konvensi umum ini. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya guys, ya, berarti sudah ada figurnya, ya, area luarnya, dan sudah ada atau sudah dilengkapi dengan axis-nya. Ya, ini adalah axis-nya. Dengan adanya figure dan axis ini, kita sudah bisa mulai untuk menggambar atau membuat plotting pada Matplotlib. Kita juga bisa mengatur ukuran figure, ya, atau figure size. Caranya dengan melewatkan parameter fig size, ya. Kita running dulu di sini, ya.
parameter fixed size ini akan merepresentasikan width dan height, ya, atau lebar dan tinggi. Nah, di sini mungkin kalian mulai ada yang bertanya-tanya, ya, mengapa bukan tinggi dan lebar, ya, tetapi mengapa lebar dan tinggi, ya. Alasannya sederhana guys, karena istilah lebar dan tinggi ini mengadopsi pada istilah yang banyak digunakan dalam ukuran kertas. Ya, jadi kalau kita lihat ya, kertas folio ataupun kertas A4 itu model pengukurannya berdasarkan acuan lebar dan tinggi. Ya, jadi harapannya bisa dipahami ya. Nah, makanya di sini fixed size-nya 42, berarti width-nya 4 dan height-nya adalah 2. Oke, berikutnya kita akan melangkah ke slide selanjutnya. Oke, nah di sini kita akan coba memulai plotting sederhana. Ya, kita coba eksekusi dulu yang ada di sini. Nah, di sini ada plt.subplots ya, berarti kita mempersiapkan dua buah objek, yaitu objek figure dan objek axis ya. Lalu berikutnya ax.plot, berarti kita mulai mau menggambari akses kita ini. Nah, yang akan kita gambar di sini adalah dfh ya, artinya kita mau menggambar data-data dari usia atau data-data dari kolom usia pada data frame kita ya. Dan kita urutkan ya, np.sort ini berarti untuk mengurutkan data-data usia tersebut dari paling kecil ya ke paling besar. Lalu pada parameter kedua ya ada parameter marker ya, parameter marker ini adalah dotnya ya. Di sini dotnya atau titik-titik datanya kita menggunakan O ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara kita mengganti marker ini. Berikutnya ada juga yang namanya marker size ya. Marker size itu ukuran dari dot point-nya ini atau ukuran dari markernya ini. Lalu berikutnya ada line style ya. Line style-nya kita beri nilai kosong di sini, artinya kita tidak mau memberikan garis. Nah, ini lebih kurang penjelasannya. Lalu berikutnya mungkin kalian bertanya-tanya nih, di sini kenapa harus ada underscore-nya? Ya, apa efeknya kalau underscore-nya dibuang? Bisa saja ya. Misalnya di sini kita akan coba buang underscore-nya dan kita eksekusi ulang ya. Nggak masalah. Hanya saja yang perlu diperhatikan di sini adalah sewaktu kita ya memanggil function ax.plot ya, function ini akan mereturn suatu value atau suatu nilai tertentu. Dan nilainya kalau tidak ditangkap, maka akan secara otomatis di-print ke layar notebook kita. Oke, dan ini adalah hasil print out-nya. Nah, yang di-print di sini adalah objek line 2D. Dan ini adalah alamat memori dari objek yang dihasilkan tadi atau objek line 2D tadi. Nah, agar tampilan atau agar informasi terkait objek dan alamat memori dari objeknya tidak muncul di layar, kita bisa antisipasi dengan menampung objeknya ke dalam suatu variabel. Di sini kita bisa tampung dengan menggunakan variabel A misalkan. Oke, lebih kurang seperti itu. Nah, tetapi karena kita nggak mau menggunakan objek tersebut, ya, maka menggunakan variabel A ini bisa jadi bukan best practice yang baik. Oleh karenanya di sini kita akan menggunakan karakter underscore. Oke. Nah, karakter underscore sendiri ini digunakan sebagai don't care character atau karakter untuk menampung suatu nilai yang sebenarnya kita nggak butuh untuk menggunakan nilai tersebut. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan don't care character, ya kami juga pernah membuat ulasan terkait dengan don't care character atau karakter underscore ini ya untuk mengabaikan nilai. Dan ini adalah video yang pernah kami buat. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa menyimak penjelasannya di video ini. Oke, berikutnya kita akan coba melangkah ke slide berikutnya. Nah, di sini kita akan coba menyertakan beberapa label ya. Kita coba eksekusi dulu di sini. Label pertama yang bisa kita atur adalah judul dari access-nya ya. Di sini bisa kita beri judul dengan cara ax.setTitle ya. Dalam hal ini judulnya adalah Titanic Dataset. Oke. Lalu berikutnya kita bisa melakukan plotting ya. Lalu kita juga bisa beri label ya untuk sumbu X maupun sumbu Y-nya. Dengan cara kita panggil saja ax.setYlabel ya dan juga ax.setXlabel seperti ini. Nah, sama ya guys, karena setYlabel, setXlabel, plot dan juga setTitle itu akan mengembalikan return value ya, dan kita nggak mau memanfaatkan return value-nya, maka kita bisa antisipasi dengan menggunakan karakter don't care tadi atau karakter underscore tadi. Lalu berikutnya ya, ada kalanya kita juga butuh untuk menampilkan simbol matematika atau simbol matematis di sini ya. Nah, untuk keperluan terkait simbol matematika ya atau notasi matematika, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya notasi LaTeX. Nah, pada
Matplotlib ini, ya, kalau kita mau menyatakan notasi LaTeX, kita bisa melakukan printing string, ya, dengan menyertakan karakter R di depannya. Ya. Nah, setelah kita menyertakan karakter R, maka string yang kita tuliskan di sini ini sudah LaTeX aware. Ya. Contohnya di sini kita mau menampilkan karakter alpha, ya. Maka karakter alfanya ini diapit dulu ya dengan menggunakan tanda dolar lalu \alpha. Kita coba ya di sini. Nah, ini hasilnya ya. Bisa kita lihat di sini ya ada karakter alfanya. Nah, kita kembalikan dulu ya ke kondisi semula di sini. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan melangkah ke slide berikutnya. Di sini kita akan mengenal yang namanya tick locators atau posisi dari tick-nya ya. Nah, yang sedang kita lakukan di sini adalah kalau kita merefer ke gambar sebelumnya ya. Di sini kan usianya mulai dari 0 sampai dengan 80 ya. Nah, plotting seperti ini akan lebih bermakna kalau kita bisa menampilkan hanya usia-usia tertentu saja ya. Biasanya usia-usia tertentu ini akan dibutuhkan untuk kebutuhan demografik statistik. Contohnya di sini age of interest-nya atau usia yang mau kita perhatikan adalah usia 15 tahun, 25 tahun, 55 tahun, dan 64 tahun. Artinya di sini kita hanya mau memunculkan usia-usia ini saja. Ya. Oke, kita akan coba eksekusi dulu. Nah, kalau kita hanya mau menampilkan usia-usia tertentu saja atau hanya ingin menampilkan tick-tick tertentu saja, ya, maka kita bisa atur dengan menggunakan yang namanya tick allocators. Bisa kita lihat di sini, ya. Cara untuk mengontrol tick locatornya ini adalah dengan menggunakan set yticks, ya. Kebetulan di sini yang mau kita kontrol adalah yang sumbu y, ya, makanya yticks. Kalau yang mau kita kontrol adalah sumbu x-nya, berarti kita menggunakan xticks di sini. Di sini yticks selalu kita berikan list, ya, list of number. Di sini adalah 15, 25, 55, 64. Ya, maka yang muncul hanya tick-tick di posisi 15, 25, 55, dan 64 saja. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan atau ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan tick locator, ya, kami juga sudah menyiapkan link di sini, ya, link referensi tick locator. Kalian bisa klik saja, nanti akan diarahkan ke halaman dokumentasi dari tick locator sini. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke topik bahasan berikutnya, yaitu tick formatter. Nah, di sini misalkan kita ada kebutuhan untuk menampilkan label, ya, dan labelnya tidak berupa angka, tetapi kita mau kalau usianya 15 nanti dilabeli sebagai children, kalau usianya 25 sebagai youth atau sebagai pemuda, lalu usianya 55 sebagai adults atau orang dewasa, dan 64 sebagai seniors, ya, atau senior citizen di sini. Kita coba eksekusi. Oke. Nah, di sini ya bisa kelihatan ya. Munculnya bukan lagi angka tetapi sebagai label di sini. Nah, tick formatter ini bisa kita kontrol dengan menggunakan fungsi set ytick label, ya. Di sini children akan berkorelasi dengan usia 15, lalu usia 25 akan berkorelasi dengan youth, usia 55 akan berkorelasi dengan label adults, dan usia 64 akan berkorelasi dengan label seniors. Ya, lebih kurang seperti ini. Nah, bagi kalian yang mau mempelajari lebih lanjut terkait dengan tick formatter ini, ya, kami juga sudah menyediakan link untuk menuju halaman dokumentasi dari tick formatternya. Oke, kita akan coba melangkah lebih lanjut ke topik bahasan berikutnya, ya. Nah, di sini ada studi kasus untuk melakukan visualisasi berdasarkan fares, ya, atau berdasarkan harga tiket. Nah, di sini harga tiketnya sendiri berjenjang ke dalam 4 jenjang. Ya, ada kelas ketiga itu atau third class itu 3 pound, kelas kedua itu 12 pound, lalu first class-nya nanti dibagi dua. Ya, ada first class berth itu 30 pound dan first class suite itu 870 pound. Nah, ini kasusnya mirip dengan kasus sebelumnya, ya, di mana kita atur tick locator-nya dulu, lalu berdasarkan tick locator ini kita atur tick labels-nya. Kita coba eksekusi ya skripnya di sini. Oke, kita coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya lebih kurang seperti ini. Ya. Oke, ini adalah passenger-nya atau penumpang keberapanya, dan ini adalah fare-nya atau harga tiket yang dibelinya. Nah, hanya saja tampilannya sangat crowded sekali ya di sini, sangat-sangat padat sekali. Kita nggak bisa melihat dengan jelas.
Untuk antisipasinya, kita bisa melakukan hal ini, yaitu dengan menggunakan log scale. Ya. Dalam dunia statistik, yang kita mengenal yang namanya log scale, yang banyak digunakan untuk merepresentasikan visualisasi data yang crowded seperti tadi. Ya. Nah, caranya cukup mudah. Ya, kalau kita mau menggunakan scaling tertentu, sebelum kita memasukkan tick-nya, ya, sebelum kita memasang tick locator maupun tick formatter, kita atur dulu scale-nya, ya. Karena scale yang mau kita atur adalah Y-nya, ya, maka di sini kita panggil set Y scale, lalu kita sebutkan, ya, scaling-nya mau pakai apa. Untuk kasus kita di sini, scaling-nya menggunakan log scale. Kita coba eksekusi di sini. Oke, nah ini adalah hasil visualisasi setelah di-scaling ulang dengan menggunakan log scale. Ya, bisa kita lihat di sini ya, tampilannya menjadi lebih jelas, ya, tidak crowded tetapi tetap representatif. Oke, berikutnya kita akan menuju ke topik bahasan selanjutnya. Di sini kita akan mengenal multiple access, ya. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, yang namanya figure itu kita bisa bayangkan sebagai kertas. Nah, dalam satu kertas atau dalam satu figure, kita bisa membuat lebih dari satu drawing area atau satu plotting area, ya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah multiple axis. Sebagai contoh di sini, ya, misalkan kita mau membuat sebuah figure yang terdiri dari 2 drawing area. Caranya cukup mudah, ya, kita tinggal panggil aja subplots, lalu kita tentukan encalls-nya. Ya, dalam hal ini kita set sebagai 2. Nah, karena encalls-nya kita set sebagai 2, maka PLT subplots ini akan mengembalikan lebih dari 2 objek. Ya. Objek yang pertama sama ya, adalah objek figure, tetapi axis-nya dia akan mengembalikan 2 axis di sini. Oleh karena kita harus tangkap ini sebagai AX1 dan AX2. Ya. Nah, lebih jelasnya kita coba eksekusi saja di sini. Bisa kita lihat di sini ya. Ini axis 1, ini axis 2. Ya, kebetulan kita juga set title-nya di sini. Ya. Fig.subtitle ini untuk mengatur title figure-nya. Lalu untuk setiap axis-nya juga kita beri title di sini. Ya. Ini title untuk AX1, ini title untuk AX2. Ini penjelasannya, ya. Sebuah figure dapat memiliki lebih dari satu akses. Encalls digunakan untuk mengatur jumlah kolom. Ya, encalls, ya, calls ini merepresentasikan kolom. Ya, n ini merepresentasikan jumlah. Jadi kalau kita kontrol dengan menggunakan encalls, berarti kita mau menghasilkan sejumlah kolom. Ya, dalam hal ini jumlahnya ada 2 kolom. Oke, selanjutnya bisa kita lihat di sini, ya. AX1 dan AX2 digunakan untuk menampung kedua objek akses. Lalu fig.subtitle digunakan untuk mengatur judul figure atau supertitle di sini, ya, atau judul super. Lalu ax1.setTitle digunakan untuk mengatur judul akses. Nah, ini seperti yang kita lakukan di sini. Harapannya bisa dipahami ya terkait multiple access. Nah, multiple access sendiri itu tidak hanya berupa multiple access dalam kolom ya. Kita juga bisa membuat multiple access berbasis baris. Contohnya di sini, ya, kalau kita mau menghasilkan multiple axis berbasis baris, maka kita tidak menggunakan encalls, tetapi kita menggunakan enrows. Ya. Di sini enrows-nya kita set 2, berarti akan dihasilkan 2 buah baris. Ya. Baris pertama sebagai AX1 dan baris kedua sebagai AX2. Enrows digunakan untuk mengatur jumlah baris. Lalu pengaturan baris dan kolom ini juga bisa kita gabungkan atau kita combine. Ya. Caranya seperti ini. Ya. PLT subplots, enrows-nya 2, encalls-nya 2. Berarti kita akan menghasilkan tampilan semacam ini. Ya, jumlah barisnya ada 2, jumlah kolomnya juga ada 2. Nah, di sini juga dijelaskan ya bahwa penggunaan encalls dan enrows dapat dipadukan. Oke. Berikutnya kita akan melangkah ke topik selanjutnya, ya, plotting pada multiple axis. Nah, kita akan menggunakan multiple axis untuk melakukan plotting data yang kita miliki. Ya. Nah, di sini ya subplots encalls 2, berarti kita mau membuat multiple axis 2 kolom ya. Lalu figure title-nya atau fig subtitle-nya kita beri nama titling dataset. Nah, ini adalah plotting yang pertama, ini plotting yang kedua ya. Bisa kita lihat ya, untuk plotting yang pertama kita gunakan AX1 ya atau axis 1. Lalu plotting yang kedua kita gunakan AX2 ya atau pada akses ke-2. Plotting yang pertama kita mau memplotting usia, dan plotting yang kedua kita mau memplotting VARs ya. Lalu berikutnya kita coba eksekusi saja.
Dan kita coba lihat hasilnya. Oke, nah ini adalah hasilnya. Ya. Ini AX1, ini AX2. Ya, AX1 untuk usia, AX2 untuk VERS. Ya. Nah, misalkan di sini kita mau menambahkan Y label. Ya. Kita sudah punya X label di sini, yaitu passenger, tapi kita belum punya Y label. Ya. Misalkan Y label untuk yang pertama adalah ages, yang kedua Y labelnya adalah VERS. Ya. Kalau kita eksekusi, ya, kita lihat, wow, jadi nabrak ya, jadi berantakan di sini guys. Ya. VERS-nya nabrak ke AX1, ya, ages-nya nggak masalah memang, karena di sebelah kirinya nggak ada area lagi. Ya, tetapi untuk Y labels dari AX2 ini nabrak ke AX1, ya. Jadi tampilannya cukup berantakan. Nah, bagaimana cara mengantisipasi ini, ya? Sebentar kami kembalikan dulu ke kondisi awal. Cara untuk mengantisipasi permasalahan tadi itu bisa dilakukan dengan menggunakan yang namanya constraint layout, ya. Nah, di sini sewaktu kita memanggil subplots, ya, kita juga perlu menyertakan yang namanya constraint layout dan kita beri nilai true. Ya, constraint layout ini akan mengatur layout secara automatically. Kita coba scroll ke bawah ya. Nah, bisa kita lihat ya, tampilannya menjadi lebih baik atau lebih manis. Nah, dalam Matplotlib ini ada istilah yang namanya automagically. Nah, istilah automagically ini biasanya digunakan untuk mengacu ke proses otomatisasi yang dilakukan oleh Matplotlib. Ya, salah satunya ya di sini, ya, untuk melakukan layouting secara otomatis. Jadi caranya cukup mudah ya guys ya. Kita cukup menyertakan parameter constraint layout dan kita beri nilai true pada subplots-nya. Oke. Nah, di sini yang namanya constraint layout ini digunakan untuk memastikan tidak ada elemen dalam plotting yang tumpang tindih atau overlap. Nah, kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut terkait dengan constraint layout ya, kami juga sudah menyertakan link untuk referensi dari constraint layout ini. Oke, kita akan coba melangkah ke topik bahasan berikutnya, yaitu grid spec ya. Nah, apa itu grid spec ya? Kita coba eksekusi dulu di sini skripnya ya. Grid spec di sini ya. Setelah kita beri constraint layout, kita juga beri yang namanya grid spec ya. Grid spec di sini parameternya adalah grid spec underscore KW ya. KW ini merepresentasikan keyword argument dan kita beri keywordnya adalah width underscore ratio. Lalu kita beri nilai 1:3. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah seperti ini, guys. Ya. Karena kita kan punya dua akses di sini, ya, akses 1 dan akses 2. Dan kalau grid spec-nya kita beli rasio 1:3, maka akses 1 ini perbandingan terhadap akses 2-nya adalah 1:3 secara width. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan grid spec atau grid spec rasio tadi. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita coba melangkah ke topik bahasan berikutnya, yaitu line plot. Ya. Nah, di sini model plotting yang lain yang disediakan di dalam Matplotlib, yaitu line plot. Oke, pertama-tama kita lihat dulu di sini. Ya. Di sini kita mau meng-generate data dulu. Ya. Ada function yang namanya np.linspace. Linspace ini berarti linear space. Ya, kita akan men-generate sejumlah angka. Ya. Dalam hal ini angkanya adalah mulai dari angka 0 sampai dengan angka 2 kali pi, ya, atau 2 kali pi di sini. Dan jumlah angka yang mau kita generate adalah sejumlah 100 angka. Ya. Saya ulangi sekali lagi, ya, linspace di sini berarti kita mau men-generate atau kita mau membuat deret bilangan mulai dari angka 0 sampai dengan angka 2 kali pi. Ya. Pi sendiri kan 22/7 ya, atau 3,14 sekian. Dan jumlah angka antara 0 sampai dengan 2 kali pi itu ada 100 angka. Lalu berikutnya, ya, deret angka tersebut kita tampung ke dalam variabel x. Lalu selanjutnya deret angka tersebut akan kita kenakan fungsi sin ya, atau sin ya, atau sinus dalam konteks trigonometri ya. Di sini np.sin x ya. Lalu hasilnya ya akan kita tampung ke dalam variabel sin x. Nah, yang mau kita plotting di sini adalah sin x ya. Ya, di sini kita panggil plt subplots ya, ada fix sama ax. Lalu untuk axes-nya yang kita plotting adalah nilai x-nya ya, atau deret bilangan yang kita buat tadi beserta hasil operasi sin-nya atau nilai sin-nya.
Oke, kita coba eksekusi script kita ya, dan ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah nilai X-nya, sedangkan ini adalah nilai sin-nya ya, nilai sin yang berkorelasi dengan nilai X tersebut. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah sumbu X-nya ini bukan dalam degree ya, atau dalam derajat, tetapi sumbu X-nya ini dalam hitungan radian. Oke, selanjutnya kita coba melangkah ke slide berikutnya ya. Di sini kita akan mengenal yang namanya aspek rasio ya. Kita coba lihat di sini ya guys. Oke. Nah, aspek rasio ini akan mengatur aspek rasio ya, atau mengatur rasionya secara otomatis ya. Dan di sini kita menggunakan aspek rasionya adalah equal ya. Dengan menggunakan aspek rasio equal, maka sumbu X dan sumbu Y ini akan secara otomatis diatur agar proporsional sesuai dengan data aslinya. Nah, ini terkait dengan aspek rasio. Berikutnya kita melangkah lagi untuk mengatur marker. Marker ini biasa digunakan untuk merepresentasikan poin dari data kita, atau dikenal dengan istilah lain adalah data point. Nah, markernya sendiri bisa kita kontrol di sini ya. Untuk kasus kita di sini, ya markernya adalah bintang ya. Kita bisa lihat di sini ya. Ada bintang-bintangnya ini. Setiap data poinnya atau setiap titiknya direpresentasikan dengan bintang. Dan untuk kasus kita di sini, ya data poinnya ini terdiri dari 100 data point karena di-generate dengan menggunakan lint space tadi. Kalau kita mau ganti ya, bisa kita ganti juga. Misalkan kita mau ganti dengan tanda tambah ya, atau tanda plus. Ini juga bisa ya. Nah, sekarang markernya berubah menjadi tanda plus. Kita juga bisa ganti dengan menggunakan marker yang bulat ya, atau tanda lingkaran. Nah, seperti ini. Oke. Kita kembalikan dulu ya ke karakter bintang. Oke. Nah, bagi kalian yang mau mempelajari lebih lanjut terkait dengan marker-marker apa saja yang tersedia pada Matplotlib, kami juga sudah menyertakan referensi marker di sini. Nah, dengan mengikuti referensi ini, kalian bisa melihat ya pilihan-pilihan marker apa saja yang tersedia dalam Matplotlib. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaturan warna ya. Nah, di sini sudah terlalu panjang. Kita coba enter aja ya agar bisa lebih terbaca di sini. Ada beberapa pengaturan warna yang bisa kita lakukan di sini ya. Saya coba eksekusi dulu skripnya. Oke. Pengaturan warna pertama adalah marker face color ya. Nah, di sini face color-nya adalah putih ya. Maka bintangnya itu bintang yang isi dalamnya adalah putih. Lalu kalau kita mau ganti di sini pun bisa ya. Misalkan kita mau face color-nya adalah green ya. Kita bisa nih. Oke. Nah, maka bintangnya ya di dalamnya itu isinya adalah hijau. Ini memang nggak terlalu kelihatan jelas karena cukup kecil gambarnya. Kita balikan lagi ke putih di sini ya. Lalu berikutnya adalah marker edge color. Nah, edge color itu adalah garis tepinya. Kali ini garis tepinya blue ya. Kalau kita ganti juga bisa, misalkan kita mau garis tepinya adalah red di sini. Nah, ini. Ya, garis tepi dari si markernya. Lalu color di sini ya ini digunakan untuk mengatur line-nya ya, atau garisnya. Ya, kita coba ganti ya guys, di sini line-nya kita ganti menjadi blue. Oke, ini dia. Ya, ada garis birunya. Oke. Kalau mau lebih jelas ya, edge color-nya ini saya jadikan white dulu nih. Nah, ini nih, ya, kelihatan ya. Ini adalah garisnya, ya garisnya dikenakan warna blue. Ya, sedangkan yang putih-putih ini adalah si markernya. Oke, kita kembalikan ke kondisi semula di sini. Ya, marker edge color-nya blue, lalu color-nya adalah red. Nah, seperti ini. Nah, ini ada penjelasannya. Ya, marker face color digunakan untuk mengatur warna marker. Marker edge color digunakan untuk mengatur warna garis tepi dari markernya. Dan color sendiri digunakan untuk mengatur warna plot utama. Dalam kasus ini adalah garis atau line ya, karena di sini kita fokusnya adalah line plot ya. Maka kalau kita ganti parameter color-nya, maka color yang diganti adalah color dari si line plot-nya atau garisnya tadi. Oke, kita coba lanjut ke topik bahasan berikutnya ya, pengaturan ukuran. Di sini ukuran dari markernya maupun ukuran dari garisnya bisa kita atur dengan menggunakan parameter marker size dan juga line width. Kita coba eksekusi di sini. Bisa kita lihat di sini ya, ukuran markernya jadi lebih tebal, ya ukuran garisnya juga jadi lebih tebal.
Agar kita bisa lihat kontrasnya di sini, marker size-nya tetap saya set sebagai 20, tetapi line width-nya saya set sebagai 1. Nah, ini dia. Ya. Line width-nya 1, marker size-nya 20. Kita perkecil ya, ukuran markernya menjadi 5 misalkan. Ya, seperti ini. Lalu kita buat line width-nya kita set sebagai 20. Ya, artinya garisnya akan menjadi garis yang sangat tebal sekali. Seperti ini. Oke. Nah, di sini kita bisa punya kontrol atau pengaturan tambahan, ya, yang tentunya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Marker size digunakan untuk mengatur ukuran marker, sedangkan line width digunakan untuk mengatur ketebalan garis atau line. Oke, seperti itu terkait pengaturan ukuran. Kita coba lanjut ke topik bahasan berikutnya. Nah, berikutnya kita akan mengenal line style, ya, atau style atau model ataupun jenis dari garis yang digunakan. Nah, garis yang digunakan itu bisa bervariatif, ya. Di sini misalkan kita mau menggunakan line style-nya adalah garis lalu diikuti dengan titik. Ya, kita coba eksekusi. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Garisnya tidak lagi berupa garis lurus biasa, tetapi garisnya berupa garis titik, garis titik, garis titik. Ya. Kalau kita mau berupa dash juga bisa, ya. Kita pakai seperti ini. Ya. Nah, ini berarti menggunakan dash atau garis putus-putus. Oke, kita kembalikan saja ke garis titik, ya. Nah, kami juga menyertakan referensi dari line style, ya, karena line style-nya ada banyak sekali dan ada bermacam-macam. Kalian bisa menuju ke halaman referensi line style ini untuk melihat pilihan-pilihan line style apa saja yang disediakan oleh Matplotlib. Oke, selanjutnya kita akan menuju topik bahasan selanjutnya, yaitu mengenal legend. Kita coba eksekusi dulu skripnya di sini. Nah, di sini kita akan membuat dua buah line, ya, dalam satu plot yang sama, ya. Jadi aksesnya tetap dalam satu akses yang sama, tetapi dalam akses yang sama ini kita akan menggambar dua buah garis, ya. Garis yang pertama ini merepresentasikan operasi sin, ya, atau hasil kalkulasi sinus, ya. Ini yang merah. Lalu yang kedua ini hasil operasi cosinus, ya, cosine yang biru ini. Nah, karena ada dua garis, maka kalau tidak diberi keterangan tambahan, si pembaca akan mengalami kesulitan, ya, untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan garis biru dan apa yang dimaksud dengan garis merah. Oleh karenanya di sini kita perlu menyertakan yang namanya legend atau keterangan tambahan. Untuk menyertakan legend, pertama-tama yang harus kita atur adalah labelnya dulu, di mana setiap garis ini harus kita beri label, ya. Maka di sini, ya, kita lihat plot yang pertama, ya, atau garis yang pertama atau garis yang merepresentasikan sinus, ya, kita kasih warna merah, lalu line style adalah dash dot, ya, atau strip lalu diikuti dengan titik, dan kita beri labelnya sin di sini. Lalu untuk garis yang kedua, kita beri line style-nya dash, ya, atau garis biasa yang warnanya adalah biru. Dan labelnya adalah cos. Nah, label ini gunanya untuk apa? Ya, label ini akan berkorelasi dengan fungsi legend. Sewaktu kita panggil legend, maka yang dimunculkan di dalam legend ini adalah si label yang kita tetapkan di sini. Ya, ini. Sebagai contoh, kita akan coba lakukan modifikasi di sini, ya. Di sini labelnya kita ganti jadi sin, lalu cos-nya jadi cosine. Di sini. Kita eksekusi, ya. Nah, ya, berubah, ya. Menjadi sin dan cosine. Oke. Kita kembalikan saja ke kondisi semula di sini, ya, sin dan cos, ya. Oke. Berubah lagi ke kondisi semula. Ya, bisa dipahami ya guys di sini korelasi antara label dengan legend. Nah, bagi kalian yang mau mempelajari lebih lanjut tentang pengaturan legend, ya, kalian bisa melihat atau merefer ke referensi yang kami berikan di bawah ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke topik bahasan berikutnya, yaitu terkait dengan missing value. Nah, di sini kita akan coba eliminir dulu baris-baris yang ada nilai kosongnya. Kita bisa lakukan proses eliminasi missing value yang sangat sederhana dengan menggunakan function drop NA. Nah, penanganan missing value sendiri sebenarnya tidak hanya dengan function drop NA, ya, ada beberapa penanganan-penanganan yang lain. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara menangani missing value, kami juga pernah membuatkan video workshop yang secara khusus membahas terkait
langkah-langkah apa saja yang umum dilakukan untuk menangani missing value atau dataset yang tidak lengkap. Oke, berikutnya kita coba melangkah ke topik berikutnya ya. Di sini DF-nya sudah bebas dari missing value. Selanjutnya kita akan mempelajari scatter plot. Scatter plot ini sangat cocok ya untuk membandingkan dua buah variabel atau dua buah parameter atau dua buah kolom dari tabel atau dataset yang kita miliki. Sebagai contoh di sini kita mau membandingkan usia dan juga fair-nya ya, usia dan fair, dan kita bandingkan dengan menggunakan scatter plot. Ya, caranya kita tinggal panggil saja ax.scatter di sini. Nah, data yang pertama ini akan berkorelasi dengan sumbu X ya, dan data yang kedua akan berkorelasi dengan sumbu Y. Kita coba eksekusi script kita di sini. Nah, ini adalah hasil plottingnya ya, sumbu X-nya adalah age, sumbu Y-nya adalah fair ya. Kita juga bisa menyertakan label di sini ya, dengan menggunakan ax.setTitle untuk memberi judul pada aksesnya. Lalu ax.setXLabel ya, untuk memberi label pada sumbu X, dan ax.setYLabel untuk memberikan label pada sumbu Y-nya. Oke, berikutnya kita coba lanjut lagi. Di sini kita juga akan mengenal yang namanya Quark ya, atau keyword argument ya. Nah, kita akan coba bandingkan di sini ya. Oh, di sini kan kita panggilnya pakai df age, df fair ya. Cara lain yang lebih elegan adalah dengan menggunakan keyword argument ya. Caranya seperti ini. Kita panggil ax.scatter ya. Lalu di bagian belakang di sini kita beri parameter data ya. Datanya kita arahkan ke data frame kita ya. Datanya sama dengan df. Lalu untuk x dan y-nya kita cukup panggil nama kolomnya saja. Dalam hal ini adalah age dan fair. Dan Matplotlib sudah bisa mengenali bahwa yang dimaksud dengan age dan fair di sini adalah kolom dari data frame kita. Nah, model penulisan seperti ini adalah model penulisan yang lebih dianjurkan ya, karena lebih clear ya, lebih jelas ya. Kita tahu persis bahwa oh, data sumbernya berasal dari data frame yang disimpan dalam variabel df. Lalu kolom yang mau kita plotting adalah kolom age dan kolom fair. Ya, jadi lebih ekspresif di sini. Oke, ini terkait dengan keyword argument ya. Selanjutnya kita akan mengenal function set ya. Nah, sebelumnya sewaktu kita mau membuat judul pada akses ya, lalu label pada X label dan juga label pada Y label, kita menggunakan 3 baris perintah ini. Sebenarnya ketiganya ini bisa kita sederhanakan dengan memanfaatkan suatu function, yaitu function set ya. Kita akan coba contohkan di sini. Nah, function set ini ya cukup mudah ya penggunaannya. Intinya function set ini dapat menggantikan ketiga baris ini ya. Caranya kita tinggal panggil saja ax.set, lalu kita tentukan X labelnya apa, Y labelnya apa, dan title-nya apa. Ya, sangat mudah sekali. Dan kita bisa handle ini dengan menggunakan satu baris perintah atau satu function saja. Nah, harapannya ini juga bisa meningkatkan clarity atau kejelasan dari code yang kita tuliskan. Oke, kita akan melangkah ke halaman berikutnya, yaitu pengaturan warna pada scatter plot. Ya. Nah, scatter plot juga kita bisa atur warnanya dengan menggunakan parameter color di sini. Ya, kita coba eksekusi. Bisa kita lihat di sini ya, kita mau memplotting age dan fair dari data frame df. Ya. Lalu colornya kita atur sebagai red atau warna merah. Ya, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah pengaturan warna pada scatter plot. Selanjutnya, kita akan coba melihat ya bagaimana caranya untuk menampilkan variabel ketiga pada scatter plot. Nah, kalau kita lihat di sini ya, atau pada plotting sebelumnya, yang kita bandingkan adalah age dan fair ya. Nah, misalkan kita mau ya agar setiap data poinnya ini nanti merepresentasikan survival ya. Berarti kita mau menampilkan data point ketiga. Untuk menampilkan data point ketiga, kita bisa menggunakan parameter C di sini ya. Nah, parameter C ini tetapkan ke kolom survive ya, atau survival. Kita coba plotting di sini ya. Nah, karena kita tahu ya kolom survive ini nanti ada dua nilai, yaitu nilai 0 dan nilai 1 ya, maka kedua nilai ini atau masing-masing nilai ini akan direpresentasikan dengan warna yang berbeda. Nah, dalam hal ini ya warnanya adalah kuning dan ungu ya, atau yellow and purple di sini. Hanya saja di sini kita nggak tahu ya, yang yellow itu merepresentasikan nilai 0 atau nilai 1 untuk kolom survive. Tapi setidaknya di sini kita mulai memahami bahwa kita
bisa menampilkan data ketiga ya, pada scatter plot. Nah, selanjutnya kita akan coba tingkatkan informasi yang dimunculkan dengan hadirnya data ketiga ini. Oke, di sini kita akan mengenal yang namanya color maps ya, atau peta warna. Di sini ada CMap ya. Nah, CMap-nya kita set sebagai tab 10 ya. Kita eksekusi dulu. CMap atau color maps ya, ini nama lainnya adalah peta warna, dan di dalam matplotlib ya kita mengenal banyak sekali color maps ya. Dan ini adalah salah satu color map, yaitu tab 10 atau tab 10 ya. Kalau kita ganti color map-nya, maka warnanya atau pewarnaannya pun akan berubah. Penggunaan color map ataupun pilihan-pilihan apa saja yang ada untuk color map pada matplotlib ya bisa diakses melalui referensi color maps yang ada di sini. Ya, jadi bagi kalian yang memang butuh untuk men-tweaking warna pada tampilan plotting kalian ya, kalian bisa mengacu pewarnaannya di referensi color maps yang ada di sini. Nah, tetapi di sini masih ya guys, kita masih nggak tahu nih ya, warna biru muda dan warna biru tua itu merepresentasikan 0 atau 1 pada kolom survive. Dan kita akan coba tingkatkan lagi kemampuan dari scatter plot kita ini. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan listed color map. Kita eksekusi dulu di sini. Nah, listed color map ini sebenarnya mirip dengan custom color map ya. Kita perlu mengimport modul tambahan, yaitu import matplotlib colors ya. Dan di sini kita definisikan sebagai mcolor saja ya. Lalu kita akan membuat listed color map ya, atau daftar color map baru, yaitu berisi dari data red dan green ya, dan kita tampung ke dalam variabel CMap ya. Lalu di sini ya, CMap-nya akan kita arahkan ke variabel CMap kita ya. Artinya warna yang digunakan sekarang kita udah bisa atur. Dalam hal ini warna yang digunakan adalah merah atau hijau ya, red dan green. Nah, di sini kita mulai sedikit paham nih ya. Oh, kemungkinan besar red itu akan berkorelasi dengan indeks ke 0 atau warna 0, sedangkan green ini akan berkorelasi dengan data 1. Nah, dengan cara seperti ini kita memiliki kontrol lebih atau kendali lebih terhadap pengaturan warna. Dan kita juga masih bisa meningkatkan lagi kemampuan dari scatter plot kita. Ya, kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan adalah dengan menyertakan legend atau keterangan tambahan di sini ya. Di sini C-nya survive, color map-nya menggunakan CMap ya. Tetapi kita juga tampilkan legend-nya ya. Nah, legend-nya kita set tidak hanya dengan ax.legend saja, tetapi kita ax.legend ya. Lalu di sini ada yang namanya sc.legend_elements. Nah, sc-nya ini merefer ke scatter plot-nya. Nah, oleh karenanya di sini ya, objek dari scatter plot-nya harus kita tampung dulu ke dalam variabel sc. Oke. Lalu baru berikutnya bisa kita manfaatkan untuk mengatur legend kita. Ya, kita coba eksekusi di sini. Ya. Nah, dengan cara seperti ini bisa kelihatan ya guys ya. Kalau warna merah itu berarti untuk yang survive-nya 0, sedangkan warna hijau itu yang survive-nya adalah 1. Tetapi kalau kita perhatikan di sini ya, konteks 0 dan 1 sendiri kan sebenarnya cukup ambigu ya. Apa itu 0, apa itu 1 ya. Kecuali bagi kita yang memang sudah mendapatkan akses ke datasetnya secara langsung ya, kita bisa melihat ya, 0 dan 1 itu berarti 0 itu bisa diartikan sebagai dead ya, atau meninggal, sedangkan 1 itu bisa diasumsikan sebagai survive ya, atau selamat. Tetapi bagi pembaca graf kan akan sangat kesulitan sekali untuk mengartikan ini. Oleh karenanya kita coba tingkatkan lagi kemampuan dari scatter plot kita dengan menggunakan yang namanya custom legend di sini. Nah, di sini pada custom legend ya kita spesifikasikan kalau indeks 0 itu berarti died ya, sedangkan indeks 1 itu adalah survive. Oke, kita coba eksekusi ya. Dan dihasilkanlah plotting scatter yang lebih informatif ya. Di sini kita bisa lihat kalau merah itu berarti untuk kondisi meninggal, dan untuk marker hijau itu berarti untuk kondisi selamat atau survive. Nah, itu terkait dengan scatter plot dan beberapa improvement yang bisa kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengenal model visualisasi yang lain, yaitu histogram. Oke. Nah, sebelum kita melangkah ke histogram, kita coba review sekali lagi ya terkait dengan kondisi dataset kita ya. Ini adalah dataset yang kita miliki saat ini ya. Dan di sini kita akan coba melakukan visualisasi pada age ya, atau usia. Kita akan coba lihat distribusi usianya dengan memanfaatkan histogram ya. Caranya di sini
AX-nya kita tinggal panggil saja .his. Lalu data yang mau kita visualisasikan adalah usia, ya, maka kita panggil saja age di sini. Dengan datasetnya adalah df. Lalu bins-nya untuk saat ini kita set sebagai auto dulu, ya. Nah, ini opsional ya. Di sini kalau kita mau menangkap dengan detail, ya kita bisa menggunakan ini. Atau untuk sementara waktu kita bisa menggunakan underscore dulu sebagai ignore character. Kita visualisasikan dulu datanya. Nah, ini adalah hasil visualisasinya, ya, lebih kurang seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah visualisasi dari distribusi usia penumpang, ya, dengan menggunakan histogram. Nah, pada data sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan pengelompokan, ya, pengelompokan data usia berdasarkan usia-usia tertentu, dan kita mau gunakan pengelompokan tadi ya pada histogram ini. Caranya lebih kurang seperti ini. Nah, di sini pertama-tama kita akan buat dulu yang namanya custom bins, ya, berupa suatu list yang berisi deret usia. Ya, di sini ada spasinya biar lebih manis tampilannya. Oke, usia atau age of interest-nya adalah 0, 15, 25, 55, dan 64. Kita paketkan ini sebagai suatu list dan kita tampung ke dalam variabel custom bins. Lalu kita gunakan custom bins itu sebagai bins-nya, ya, karena sebelumnya bins-nya adalah auto. Nah, di sini untuk menyederhanakan kasus kita, ya, kita nggak akan tangkap nilai detailnya, ya, kita akan ignore semua nilainya saja. Lalu kita coba eksekusi di sini. Nah, karena bins-nya menggunakan custom bins, maka ada baiknya juga sewaktu kita menggunakan tickers, ya, tickersnya juga disesuaikan dengan custom bins kita. Oke, bisa kita lihat di sini ya, tickersnya ada 0, 15, 25, 55, dan 64. Nah, ini terkait dengan distribusi usia. Kita coba melangkah ke topik berikutnya, ya. Kita juga bisa mengatur yang namanya face color dan juga edge color-nya. Sebagai contoh di sini face color-nya kita mau set sebagai putih dan edge color-nya sebagai hitam, ya. Kita coba lihat hasilnya di sini. Kita eksekusi dulu. Nah, ini hasilnya, ya. Face color-nya menjadi putih, ya. Lalu edge color-nya, ya, atau garis tepinya menjadi hitam. Nah, plotting semacam ini ada kalanya dibutuhkan, ya, ketika kita butuh untuk menulis paper, di mana paper target kita itu hanya mengakomodir black and white saja, ya. Dan model plotting seperti ini bisa cukup membantu. Nah, ini terkait dengan face color dan edge color, ya. Selanjutnya kita akan melangkah ke group by, ya. Kita akan mengenal group by di sini. Nah, pada plotting sebelumnya, ya, di sini belum ada pengelompokan jenis kelamin, ya. Artinya ini pengelompokannya murni berdasarkan usia saja tanpa ada pengelompokan jenis kelamin. Misalkan di sini kita ada kebutuhan lain, yaitu passenger-nya mau kita kelompokkan dulu berdasarkan jenis kelamin, baru setelah dikelompokkan berdasarkan male dan female, kita kelompokkan lagi berdasarkan usia, ya, dengan menggunakan custom bins ini, ya. Nah, caranya lebih kurang seperti ini, ya, dengan menggunakan group by. Nah, group by sendiri itu merupakan bagian dari DF atau data frame. Nah, kami juga pernah membahas topik group by sewaktu membahas pembahasan terkait dengan Python data frame. Jadi bagi kalian yang penasaran, kalian bisa merefer video workshop terkait dengan Python pandas data frame yang pernah kami buat sebelumnya. Oke, di sini kita akan coba eksekusi dan bisa kita lihat di sini hasilnya, ya. Ini adalah hasil pengelompokan dari usia setelah sebelumnya dikelompokkan terlebih dahulu berdasarkan seks atau jenis kelamin. Yang warnanya biru muda adalah untuk female, sedangkan yang warnanya orange muda adalah untuk male, ya. Bisa kita lihat di sini juga ada overlapping-nya. Nah, ini adalah terkait dengan pemanfaatan group by dan juga histogram. Oke, kita akan coba melangkah ke topik berikutnya. Kita akan mengenal juga yang namanya histype atau tipe dari histogram. Histype sendiri nanti diatur dengan menggunakan parameter histype, ya. Untuk kasus ini kita beri contoh histype-nya adalah step. Oke, kita eksekusi dulu di sini. Nah, ini hasilnya, ya. Kalau histype-nya step, ya, hasilnya lebih kurang seperti ini. Ini berupa garis saja, ya. Dan areanya bukan area yang diisi atau bukan berupa field area. Nah, terkait dengan histype, ya, ada banyak sekali histype atau histogram type yang diakomodir oleh Matplotlib. Bagi kalian yang ingin melakukan eksplorasi lebih lanjut, ya, kalian bisa mengacu pada referensi histype yang kami sertakan pada link di bawah ini.
Oke, ini terkait dengan histogram, kita akan melangkah ke topik bahasan berikutnya, yaitu pie chart. Ya. Di sini kita akan mengenal pie chart, ya, dan kita akan coba lihat ya data survival. Ya, jadi intinya di sini kita mau membandingkan nih, berapa sih proporsi yang selamat dan berapa proporsi yang meninggal atau tidak selamat. Di sini berarti kita membuat sebuah variabel survive dulu, yang isinya kita ambil dari df survive, ya, atau dari kolom survive pada data frame kita. Dan kita panggil yang namanya value counts. Ya, value counts itu untuk menghitung jumlahnya. Ya, jadi jumlah yang survive-nya 0 berapa, dan jumlah yang survive-nya 1 berapa. Kita bisa lihat di sini, ya, jumlah yang survive-nya 1 ada 180 baris, yang survive-nya 0 ada 90 baris. Nah, dari jumlah ini, ya, kita mau plotting dengan menggunakan pie chart. Ya, cara melakukan plotting dengan menggunakan pie chart, kita cukup panggil ax.pie di sini, ya. Lalu x-nya kita isi dengan survive.values, ya, survive.values yang ada di sini. Lalu untuk labelsnya kita bisa labeli sebagai survive.died, ya. Kenapa kok survive dulu baru died? Ya, karena kita mengacu ke urutan yang ada di sini nih, ya. Data 1 dulu yang disebutkan, yang maka di sini kita sebutkan sebagai survive, baru dengan data 0-nya, ya, yaitu died. Lalu kita juga bisa atur korelasi pewarnaannya, ya. Survive itu yellow green dan died itu adalah black. Oke, kita coba eksekusi script kita di sini. Oke, dan ini adalah hasilnya, ya. Ini survive, ini yang died, ya. Proporsi yang survive, ini adalah proporsi yang died-nya. Nah, kita juga bisa lakukan plotting serupa pada data jenis kelamin di sini, ya. Di sini kita kelompokkan dulu berdasarkan jenis kelamin, ya, sex value counts. Lalu kita mau coba plotting. Kita coba eksekusi dulu scriptnya. Nah, lebih kurang seperti ini. Labelsnya kita mengacu ke df.index, ya. Karena nilai dari sex ini kan cuma 2, yaitu antara male dan female. Di mana yang male nanti kita korelasikan dengan warna navy atau biru navy, dan yang female-nya kita korelasikan dengan warna merah maroon di sini. Berikutnya kita akan coba melangkah ke bahasan selanjutnya, ya. Kita akan mengenal yang namanya bar chart, ya. Nah, pada bar chart ini kita akan gunakan bar chart untuk melakukan plotting data jenis kelamin. Di sini sama dengan yang sebelumnya, ya, kita panggil dulu df sex dan kita panggil value counts, ya. Kita coba eksekusi dulu di sini biar lebih jelas. Nah, df sex ini nanti terdiri dari 2 hal, yaitu index dan value, ya. Kita bisa lihat di sini ketika kita panggil sex df.index, ya, indeksnya nanti ada 2, yaitu male dan female, ya. Kalau kita panggil sex df.values, ya, nilainya ada 2, yaitu 138 dan 132. Dan 138 ini berkorelasi dengan male, sedangkan 132 ini berkorelasi dengan data female. Nah, selanjutnya kita akan coba plotting datanya dengan menggunakan bar chart, ya, di mana sumbu x-nya ini akan berkorelasi dengan df indeksnya, yaitu male dan female, sedangkan sumbu y-nya, ya, ini berkorelasi dengan values-nya, yaitu 138 dan 132. Kita coba eksekusi di sini, dan bisa kita lihat ini adalah hasil plottingnya. Ya, ini male-nya, ini female, dan ini adalah jumlahnya. Jadi ketinggian dari tiap barnya ini merepresentasikan jumlah passenger yang male dan juga passenger yang female. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, perbedaan dasar antara bar chart dengan histogram. Histogram digunakan untuk merepresentasikan continuous data atau numerical continuous data, sedangkan bar chart ini digunakan untuk merepresentasikan categorical data. Pada bar chart atau bar plot, ya, barnya itu pasti ada gaps-nya atau ada jarak antara bar yang satu dengan bar yang kedua. Sedangkan pada histogram itu barnya berdekatan tanpa ada jarak sama sekali. Nah, ini adalah bar chart, ya, yang akan mengakhiri pembahasan kita kali ini. Demikian eksplorasi data science kita kali ini terkait visualisasi data dasar dengan Matplotlib. Materi workshop yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silakan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video agar dapat memahami materi yang disampaikan dengan lebih baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian untuk lebih mengenal data science dan machine learning. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini.
Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Dan jangan lupa, happy Pythoning!